dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah sampaikan malam nisfu Sya'ban itu ada kemuliaan di dalamnya, dan dia menukil pendapat Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad bahwa para tabi'in yang ada di negeri Syam, penduduk Syam, dia memuliakan malam nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nisfu Sya'ban, saya sampaikan kembali bahwa yang memuliakan nisfu Sya'ban jangan ragu-ragu, tetap lanjutkan, itu bagus. Tapi yang tidak mau juga memuliakan nisfu Sya'ban juga tidak apa-apa. Yang terpenting jangan saling menyalahkan satu sama lain. Karena memang terkait dengan nisfu Sya'ban, kemudian di dalam nisfu Sya'ban terjadi ikhtilaf ulama. Ada perbedaan di antara ulama kita. Pertama, ada yang mengatakan nisfu Sya'ban itu tidak ada keagungan di dalamnya dan tidak ada amalia khusus di dalamnya. Dengan amalia tertentu yang dikhususkan di bulan Sya'ban, gerakan tertentu, bacaan tertentu tidak ada. Itu kata mereka. Sebab ada dalil yang sering kita gunakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Kalau bertemukan malam nisfu Sya'ban, kau masuk dalam malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, hidupkanlah malamnya, wa sumu naharaha, berpuasalah di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata mereka ini kan hadisnya dhaif, hadisnya lemah, jadi tidak bisa dipakai. Di antara ulama mereka yang mengatakan hadisnya lemah, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani dalam kitab hadisnya As-Silsilatul Hadis Dhaif. Sehingga karena Rasulullah SAW tidak pernah praktekkan, dan karena tidak ada kemuliaan khusus di dalamnya, adapun hadis disampaikan adalah hadis dhaif, lemah, maka tidak boleh diamalkan, tidak ada kemuliaan khusus di dalamnya. Pendapat yang kedua mengatakan ada kemuliaan khusus di dalamnya. Ada kemuliaan khusus di dalamnya. Mana dalilnya? Innallaha la yattali'u fil lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru jami'a khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Hadis riwayat Baihaqi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memandang kepada hambanya, menyumpahi hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa makhluknya.
Allah akan mengampuni dosa-dosa segala hambanya, illa limusyrikin au musyahin, kecuali orang-orang musyrik, au musyahin, orang yang saling membenci, orang yang saling gontok-gontokan, orang yang saling memarahi, orang yang saling bermusuhan. Dua ini tidak diampuni dosanya berdasarkan hadis. Maka berdasarkan dengan hadis ini bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada kemuliaan, karena ini hadisnya sahih. Riwayat Imam Baihaqi. Siapa yang bilang sahih? Ulamanya sendiri. Syekh Albani dalam kitab Al-Silsilah Al-Hadisus Sahih. Maka ulama kita karena ada hadisnya sahih, berarti ada kemuliaan di dalamnya. Maka dipakailah hadis yang kedua yang katanya tadi dhaif, dipakai hadis yang kedua. Sumu wa qumu lailaha, hidupkanlah malamnya, wa sumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Ini kenapa saya sampaikan, karena kemarin ada yang tanya batal puasanya, ragu-ragu. Tidak usah Pak dibatalkan, karena tidak ada. Kalau ada orang mengatakan tidak baik puasa, tandai orangnya itu menghinakan Islam. Sampai saat ini belum pernah saya temukan dalil bahwa puasa itu tidak baik. Makanya dipakailah dalil yang kedua ini tadi. Malamnya dihidupkan. Bagaimana menghidupkannya? Diisi berbagai macam kebaikan. Kebaikan yang mana? Ulama kita sampaikan isi doa-doa di dalamnya. Karena doa mustajab di dalam malam nisfu Sya'ban. Siapa yang bilang mustajab? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin menukil Imam Al-Ghazali, menukil pendapat perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Telah sampai kepada aku bahwa doa itu mustajab diterima oleh Allah pada 5 malam. Malam yang pertama malam Jumat, malam kedua malam kedua dan ketiga malam Idain, Idul Fitri, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Malam keempat fi awal Rajab, malam pertama Rajab, wan nisfi Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Mustajab doa, maka perbanyak doa di nisfu Sya'ban. Diisi dengan doa. Apa doanya? Minimal 5 diminta. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan umur panjang penuh ketaatan. Kemudian dijauhkan dari bala bencana musibah. Kemudian dilapangkan, dimudahkan segala urusannya. Kelima, dimudahkan rezekinya. Karena kita punya hajat di malam nisfu Sya'ban, ulama kita sampaikan, ya udah baca surah Yasin di dalamnya, surah Yasin. Karena surah Yasin kalau punya hajat, kata Rasulullah, Allah akan kabulkan hajatnya. Baca surah Yasin. Bacalah 3 kali. Ustaz, saya tidak bisa berdoa, saya mau ganti amalan yang lainnya. Baca Quran boleh. Tidak bisa baca Quran, mau ganti amalannya zikir, silakan. Ustaz, saya tidak mau zikir, saya maunya dengar ceramah, bikin takbir akbar, silakan. Ustaz, saya maunya salat sunnah, nafil mutlak, silakan. Mau salat tahajud boleh, mau salat witir boleh, mau salat istikharah boleh, mau salat tobat bagus, silakan. Intinya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau tak sanggup melakukan amalan sebanyak itu, maka
paling tidak sholat berjamaah isya dan subuh sudah mewakili. Bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dimuliakan oleh ulama kita. Hadisnya dhaif, jumhur ulama 4 imam mazhab sepakat bolehnya menggunakan hadis dhaif dalam fadilah amal. Hadisnya dhaif diamalkan. Ulama kita mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i melakukan memuliakan malam nisfu Sya'ban. Di mana bisa ditemukan pendapat ini? Bisa kita lihat di dalam kitab Syarhul Minhaj dan Hasyiatul Muhaddithin. Sebagian dari kalangan mazhab Hambali dan Maliki tidak mengagungkannya, tetapi memakruhkan, tidak sampai mengharamkan. Kenapa mereka mengagungkan? Dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah sampaikan malam nisfu Sya'ban itu ada kemuliaan di dalamnya, dan dia menukil pendapat Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad bahwa para tabi'in yang ada di negeri Syam, penduduk Syam, dia memuliakan malam nisfu Sya'ban. Dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyampaikan di antara tabi'in tersebut adalah Khalid bin Ma'nan, Ma'un, Luqman dan lain-lainnya. Semua menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Maka sekali lagi saya sampaikan, yang mau menghidupkan nisfu Sya'ban bagus, silakan. Jangan pernah berhenti, jangan ragu. Yang tidak mau juga memuliakan nisfu Sya'ban juga tidak apa-apa. Yang penting jangan gontok-gontokan memperdebatkan hadis. Sebab itu akan menghilangkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gontok-gontokan, marah-marah, debat kusir, hanya memperjelas, hanya memperkuat pendapat masing-masing, padahal pendapat kita hanya melihat satu sisi dari cara pandang kita menilai hadis. Sehingga apa yang terjadi? Kita tergolong musyahin, orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Namun yang saya tekankan, kalau sekiranya itu baik, berpeluang mendapatkan nilai kebaikan di dunia, kenapa harus ditinggalkan? Bukankah kita hidup di dunia ini untuk menuai pundi-pundi kebaikan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala? Saya ulangi, kalau sekiranya itu berpeluang menjadi nilai kebaikan, mendapatkan nilai kebaikan, mengapa harus kita tinggalkan? Bukankah kita hidup di dunia ini untuk menuai pundi-pundi kebaikan menuju akhirat kelak? Sebab siapa yang banyak berkepanjangan kebaikannya, itulah orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah majelis sumber yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini jawaban dari kegelisahan, kegalauan jam sebagian jemaah kita. Mudah-mudahan selama ini menjadi jawaban yang bermanfaat, berfaedah, mendatangkan manfaat dan keridhaan Allah SWT bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.